Siapa sih yang nggak mengenal nama Bali? Pulau kecil yang namanya menggema di seluruh dunia, dipuji sebagai surga tropis, rumah dari pantai-pantai menawan, budaya yang kaya, dan keramahan yang sulit ditiru. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sih Bali begitu identik dengan para wisata? Apakah benar karena semata keindahan alam dan budayanya? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang membuat Bali harus terperangkap dalam para wisata? Mari kita dengarkan cerita waktu. Hari ini, Bali mungkin terlihat seperti pulau yang makmur. Perekonomian Bali hampir seluruhnya bertumpu pada pariwisata. Lebih dari 55% struktur ekonominya berasal dari sektor ini, jauh di atas rata-rata daerah lain di Indonesia. Wisatawan dari seluruh dunia berdatangan setiap hari. Hotel mewah, villa elit, dan restoran berbintang berjejer seperti tak ada habisnya. Namun, sebelum Bali menjadi surga dunia, pulau ini sebenarnya memiliki sejarah yang kelam. Para wisata yang meruntuhkan struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya. Dan dari reruntuhan itulah, cikal bakal pariwisata Bali mulai terbentuk. Lalu, dari mana semua ini dimulai? Perang Puputan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan Bali. Untuk memahami Bali hari ini, kita perlu kembali ke abad ke-19. Pada masa itu, Bali bukanlah satu kesatuan, melainkan kerajaan-kerajaan kecil yang saling berhubungan. Budaya mereka kuat, politik mereka stabil, dan masyarakatnya hidup dari pertanian, perdagangan, serta struktur adat yang ketat. Namun, kestabilan ini hancur ketika Belanda datang. Belanda mulai menginvasi Bali secara agresif pada paruh kedua abad ke-19. Alasannya beragam, mulai dari politik, ekonomi, hingga keinginan memperluas pengaruh di Hindia Belanda. Invasi besar dimulai di Bali Selatan, terutama di Badung dan Klungkung. Dan dari sinilah tragedi Puputan terjadi. Puputan adalah perang habis-habisan, bukan sekedar bertarung sampai titik darah penghabisan, melainkan sebuah ritus kehormatan untuk menolak tunduk kepada penjajah. Pada tahun 1906 di Badung dan 1908 di Klungkung, Raja-Raja Bali memimpin rakyatnya, termasuk perempuan dan anak-anak, keluar dari istana dengan pakaian adat putih, membawa keris, bukan untuk menyerang, tapi untuk mati terhormat daripada hidup di bawah penjajahan. Dan pertempuran pun tak terhindarkan. Belanda menembak mereka tanpa ampun. Ribuan rakyat Bali tewas. Kerajaan-kerajaan runtuh. Struktur politik yang telah ada selama berabad-abad hancur dalam satu dekade. Dan disinilah titik balik terjadi. Setelah Bali jatuh, Belanda melakukan sesuatu yang tidak banyak diketahui orang. Mereka mulai mempromosikan Bali ke dunia sebagai pulau eksotis dan mistis. Ironisnya, Bali sebagai surga turis bukanlah konsep yang lahir dari masyarakat Bali sendiri, tetapi rekayasa kolonial. Dengan seni, tarian, ritual, dan adat yang unik, Belanda melihat peluang ekonomi dan propaganda. Bali yang sebelumnya adalah tanah kerajaan sakral, kini dijual sebagai pulau eksotik yang sempurna bagi wisatawan barat. Dari tragedi, lahirlah citra Bali sebagai surga. Awal turisme elit pada tahun 1930-an. Setelah Belanda mempromosikan Bali, dunia akhirnya mulai melirik Bali. Setelah Belanda mempromosikan Bali, dunia mulai melirik. Pada 1930-an, turis pertama yang datang bukanlah backpacker biasa. Mereka adalah elit kaya, seniman Eropa, antropolog, fotografer, dan penulis. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Walter Spies, seniman Jerman yang menetap di Ubud. Bersama pelukis lokal, Spies membantu mengembangkan gaya seni lukis Bali modern dan memperkenalkan keindahan Bali ke dunia internasional. Foto-foto dan tulisan para seniman ini viral dalam skala era 1930-an. Majalah dan surat kabar Eropa memuat artikel tentang Bali sebagai pulau indah, penuh seni, misteri, dan spiritualitas. Pada masa ini, Bali menjadi semacam resort elit dunia, sangat eksklusif dan hanya orang kaya saja yang bisa datang. Paradoksnya, citra eksotis yang dibangun ini mengaburkan luka kolonial dan tragedi yang baru saja terjadi, sehingga dunia mengenal Bali sebagai surga, bukan sebagai pulau yang baru mengalami salah satu tragedi paling berdarah dalam sejarah Nusantara. Namun semua berubah ketika Perang Dunia pecah, para wisata tenggelam, Bali kembali sepi dan menuju tragedi berikutnya. Tragedi 1965, luka baru yang mengerikan.
Jika Puputan menghancurkan struktur politik Bali lama, maka tragedi 1965 menghancurkan struktur sosialnya. Bali adalah salah satu daerah yang paling parah terdampak kekerasan tahun 1965 sampai 1966. Setelah konflik politik nasional antara PKI dan militer meledak menjadi pembantaian massal. Dalam waktu kurang dari setahun, sedikitnya 80.000 orang Bali terbunuh. Beberapa penelitian bahkan menyebut angka mencapai 100.000 jiwa. Jumlah ini sangat besar, mengingat penduduk Bali pada era itu hanya sekitar 2 juta orang. Artinya, hampir setiap keluarga kehilangan anggota. Desa-desa terpecah, kepercayaan antar warga runtuh, struktur sosial yang selama ini menjaga keseimbangan adat hancur total. Bali menjadi pulau dengan trauma mendalam, dan dari trauma itulah kebijakan besar kembali lahir. Pariwisata Bali sebagai solusi Orde Baru. Setelah kekacauan pada tahun 1965, pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto membutuhkan cara cepat untuk menstabilkan Bali. Konflik politik dianggap terlalu berbahaya jika dibiarkan terus hidup, sehingga membangun ekonomi harus dilakukan tanpa bersentuhan dengan sektor-sektor yang rawan konflik seperti buruh atau industri berat. Dan disitulah pariwisata dipilih. Sektor ini dianggap paling stabil dan bersih, tidak mengundang konflik politik, bisa menghasilkan uang dengan cepat, dan mampu menenangkan masyarakat pasca trauma. Pada awal 1970-an, akhirnya pemerintah mulai membuka jalan, membangun infrastruktur, dan merancang Bali sebagai destinasi turisme besar-besaran. Proyek-proyek seperti pembangunan Hotel Bali Beach, sekarang Ina Grand Bali Beach, di Sanur menjadi tonggak utama. Turis mulai berdatangan, tidak lagi hanya seniman dan elit Eropa, tapi seluruh dunia. Pada tahun 1990-an, Bali sudah menjadi ikon pariwisata global. Ekonomi Bali tumbuh pesat, tetapi bersamaan dengan itu, ketergantungan terhadap pariwisata semakin dalam. Pulau ini perlahan-lahan berubah. Sawah menjadi villa, pantai menjadi resort, desa adat bergeser menjadi objek wisata. Dan ketika pandemi 2020 melanda, dunia menyadari satu hal besar. Bali sangat rapuh karena ia terlalu bergantung pada turisme. Banyak orang melihat Bali sebagai surga, tetapi sedikit yang tahu bahwa pulau ini dulunya dibentuk oleh serangkaian tragedi yang memilukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.